sudah ada banyak sekali update terbaru dari kasus kematian polisi Brigadir Yosua ini. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Penyebab kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai terang. Kepolisian menetapkan Inspektur Jenderal Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua. Pengakuan terbaru dari Barada Eliezer, yaitu salah satu tersangka pembunuh Yosua, Verdi Sambo mengakhiri eksekusi dengan menembak 2 kali bagian belakang kepala Yosua. Namun, banyak yang menilai pengusutan skandal yang penuh drama ini membuka borok di tubuh kepolisian. Dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan perwira tinggi polisi kayaknya harusnya nggak mungkin deh. Publik percaya kok dengan institusi kepolisian. Berdasarkan survei LSI bulan Juli lalu, lembaga penegak hukum ini mendapat tingkat kepercayaan publik tertinggi, yaitu 72%. Tapi kok motif pembunuhan Brigadir Yosua nggak dibuka ke publik ya? Alasannya untuk menjaga perasaan dua pihak. Lah, job desk polisi kan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan untuk menjaga perasaan. Pada hari Selasa 9 Agustus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan status tersangka Verdi Sambo. Sambo sebelumnya telah dicopot dari posisi Kepala Divisi Propam seiring mencuatnya skandal kematian Yosua. Tim penyidik khusus bentukan Kapolri juga menetapkan 2 ajudan Verdi Sambo sebagai tersangka dalam perkara yang sama, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan Brigadir Ricky Rizal. Satu tersangka lainnya adalah sopir keluarga Sambo, yaitu Kuat Ma'ruf. Awalnya, 3 hari setelah peristiwa tragis itu terjadi, kepolisian mengumumkan Yosua tewas dalam adu tembak dengan Barada Eliezer. Semula, kepolisian menyebutkan bahwa tembak-menembak itu dipicu oleh tindakan Yosua yang melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, yaitu istri Verdi Sambo. Kematian Brigadir Yosua menarik perhatian publik setelah keluarganya mengungkapkan sejumlah luka yang janggal di jasad Brigadir Yosua. Keluarganya, melalui pengacara mereka, melaporkan kasus ini ke Markas Besar Kepolisian RI dalam dugaan pembunuhan berencana. Besarnya perhatian publik atas kasus ini direspons Kapolri dengan membentuk tim penyidik khusus yang dipimpin Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono. Dan pada Jumat 5 Agustus lalu, atau 2 hari setelah ditetapkan tersangka pembunuhan Yosua, Barada Eliezer menarik keterangan awalnya dalam berita acara pemeriksaan. Lalu, pada 9 Agustus, Verdi Sambo sendiri disebut menjadi aktor utama dari pembunuhan itu. Dari 2 undang-undang yang menjeratnya, salah satunya adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, tim penyidik khusus tidak menemukan fakta tembak-menembak seperti yang dilaporkan sebelumnya. Pengusutan skandal yang penuh drama ini dinilai membuka borok di tubuh kepolisian. Kritikan datang dari Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan Pasal 340 subsidiar, Pasal 338 junto Pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya. Ia mengatakan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua sebulan terakhir menunjukkan secara gamblang bahwa akuntabilitas di tubuh kepolisian masih jauh dari ideal. Bahkan, pada awal pengusutan kasus ini, ada kecenderungan tindakan polisi yang membela pelaku. Ia mengatakan, kultur yang terlihat cenderung membela sesama polisi dan melanggengkan impunitas. Ini harus menjadi perhatian Kapolri. Kritik lainnya datang dari Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Erasmus Napitupulu. Dia berharap Polri juga menyidik dugaan tindak pidana menghalangi proses hukum yang biasa dikenal sebagai obstruction of justice. Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Zainal Arifin, mengatakan pola rekayasa kasus seperti yang terjadi pada kematian Yosua bukanlah yang pertama kali terjadi. Ia mengatakan pada umumnya
Pola rekayasa kasus seperti ini dilatar belakangi adanya serangkaian tindakan penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial kills. Menurutnya, ini berimbas pada sangat sedikit kasus-kasus kekerasan aparat kepolisian yang dapat dituntaskan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sejauh ini, tim Inspektorat Khusus Mabes Polri juga telah memeriksa 56 anggota kepolisian dalam dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sebanyak 31 dari mereka diduga melanggar etik karena tidak profesional dan menyalahi prosedur pada saat penanganan awal kasus kematian Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak, mengatakan proses penyelidikan kasus kematian Yosua dari awal sudah banyak kejanggalan. Ia juga menyaksikan terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana ini apabila pihak keluarga Yosua tidak bersuara lantang. Dari kasus pembunuhan ini, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran adanya jaringan Verdi Sambo yang mencoba menghalangi proses penyelidikan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus mengawal proses penyidikan hingga peradilan nanti. Jangan sampai ada drama lagi seperti di awal kasus ini bergulir. Semoga nantinya bisa memberi rasa keadilan untuk keluarga Brigadir Yosua. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.